Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Selomita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang faktor gaya hidup yang mempengaruhi kehamilan. Dengan anggota kelompok Intan Sofiatul, Kristi Kona, Lina Veikotus, dan Widya Sinta. Gaya hidup sehat adalah gaya yang digunakan ibu hamil. Ekonomi juga selalu menjadi faktor penentu dalam proses kehamilan yang cukup dapat memeriksa kehamilan secara rutin. Dengan adanya perencanaan yang baik sejak awal, membuat tabungan bersalin, maka kehamilan dan proses persalinan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada faktor gaya hidup yang mempengaruhi kehamilan. Yang pertama ada faktor lingkungan. Ada beberapa kebiasaan adat istiadat yang merugikan ibu hamil. Tenaga kesehatan harus dapat menyikapi hal ini secara bijaksana dan jangan sampai menyinggung kearifan lokal pada daerah tersebut. Penyampaian mengenai pengaruh adat dapat melalui beberapa teknik, misalnya media massa, pendekatan tokoh masyarakat, dan penyuluhan yang menggunakan media efektif. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial tergolong menjadi 3 macam, yaitu A. Fasilitas kesehatan berfungsi sebagai menentukan kualitas pelayanan pada ibu hamil. Deteksi dini terhadap kemungkinan adanya penyulit akan lebih cepat, sehingga langkah antisipatif akan lebih cepat diambil serta adanya fasilitas kesehatan ini dapat menurunkan angka kematian ibu hamil atau AKI. B. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ibu hamil sangat berperan dalam kualitas perawatan bayinya. Informasi yang berhubungan dengan perawatan kehamilan sangat dibutuhkan sehingga akan meningkatkan pengetahuannya. Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin baik pula pengetahuannya tentang sesuatu. Pada ibu hamil, tentang pendidikan rendah, kadang ketika tidak mendapatkan cukup informasi mengenai kesehatannya, maka ia tidak tahu bagaimana cara melakukan perawatan kehamilan dengan baik. C. Pekerjaan. Pekerjaan seseorang akan menggambarkan aktivitas dan tingkat kesejahteraan ekonomi yang didapatkan. Penelitian juga menunjukkan bahwa ibu hamil yang bekerja akan mempunyai pengetahuan yang lebih baik daripada ibu yang tidak bekerja, karena ibu yang bekerja akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga lebih mempunyai banyak peluang untuk mendapatkan informasi seputar kesehatannya. Yang ketiga ada faktor budaya dan adat istiadat. Adat istiadat merupakan akar budaya masyarakat atau kebiasaan yang dilakukan. Banyak sekali kebiasaan adat istiadat yang masih dipertahankan di Indonesia untuk mencapai keturunan yang baik secara psikis maupun jasmani. Faktor sosial budaya yang mempengaruhi kehamilan seperti larangan ibu hamil melihat orang menyembelih binatang, upacara 7 bulan, kedekatan masyarakat pada dukun beranak, ibu hamil harus makan 2 kali lipat, ibu hamil tidak boleh makan nanas, pisang, ambon, dan durian, minum es membuat janin besar, ibu hamil tidak boleh makan daging kambing, minum air kelapa, minum jamu-jamuan tradisional, minum air rebusan kacang hijau, peringatan 4 bulanan, ibu hamil tidak boleh makan cabai, dan ibu hamil tidak boleh memasak sambil jongkok. Yang keempat ada faktor ekonomi. Kehidupan berekonomi ada sejak manusia dilahirkan. Kehidupan berlangsung di lingkup keluarga maupun masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, nampak berbagai kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi kehamilan, antara lain 1. Ekonomi rendah menyebabkan gangguan emosi ibu hamil. 2. Ekonomi rendah mempengaruhi gizi yang disebabkan gangguan makanan. 3. Ekonomi rendah mempengaruhi banyaknya jumlah anak. 4. Ekonomi rendah mempengaruhi saat terjadi pendarahan.
5. Ekonomi rendah mempengaruhi banyaknya anak yang disebabkan kurangnya penyuluhan keluarga berencana. 6. Ekonomi rendah menyebabkan ibu yang sedang hamil dalam melakukan pemeriksaan mendapatkan fasilitas pelayanan pemeriksaan yang tidak efektif karena kurangnya biaya yang harus dikeluarkan. 7. Ekonomi rendah menyebabkan ibu hamil yang pendidikannya rendah tidak mengetahui tentang pemeriksaan kehamilan yang baik. 8. Ekonomi rendah menyebabkan masyarakat khususnya ibu hamil bertempat tinggal di daerah yang jauh dari pelayanan kesehatan. 9. Ekonomi rendah menyebabkan ibu hamil berperan penting dalam masalah transportasi dan biaya lain yang mempengaruhi kehamilan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kehamilan. Menurut Peter dan Namora tahun 2010, bentuk-bentuk kehamilan antara lain 1. Hamil resiko tinggi. Hamil resiko tinggi merupakan bentuk kehamilan umum, namun memiliki resiko tinggi baik selama kehamilan dan proses persalinan. Faktor penyebab pada kehamilan resiko tinggi adalah kondisi fisik kesehatan ibu maupun kondisi bayi. Faktor kesehatan fisik ibu meliputi anemia, diabetes, hipertensi, menahun, preeklamsi, penyakit jantung, atau penurunan daya tahan tubuh seperti lupus eritematosus sistematik. Sedangkan faktor kondisi bayi meliputi kesehatan fisik bayi, letak posisi bayi dalam rahim seperti sungsang atau melintang. Yang kedua ada hamil normal. Hamil normal merupakan kehamilan yang umum dan normal dialami oleh setiap wanita tanpa ada kelainan fisik dan psikis. Perubahan fisik ditandai dengan amenorrhea B, membesarnya paru dan payudara, pinggul, dan perubahan hormon kehamilan. Sementara perubahan psikis ditandai dengan yaitu sensitif, emosi, mudah cemburu, ambivalen, stres, depresi, ansietas, dan insomnia. Yang ketiga yaitu ada hamil pseudosais. Hamil pseudosais merupakan suatu gejala abnormal psikologis yang dialami seorang wanita dalam bentuk hamil yang imajiner ataupun palsu. Reaksi perubahan fisik ibu hamil pseudosais ialah hampir sama dengan kehamilan nyata seperti berhentinya haid, membesarnya payudara dan perut, pinggul melebar, dan ada perubahan kelenjar endokrin. Faktor penyebab kelainan pseudosais lebih banyak efek psikologis seperti sikap ambivalen, dorongan keibuan, faktor peran ganda, perasaan bersalah, ego, dan fantasi. Yang keempat ada hamil tidak dikehendaki. Hamil tidak dikehendaki merupakan kehamilan yang di luar kehendak ibu. Reaksi emosi kehamilan yang tidak dikehendaki ialah ibu mudah emosional seperti gampang marah, rasa benci dan murung, gampang bingung, stres, bahkan bisa depresi atau bunuh diri. Faktor penyebab hamil tidak dikehendaki antara lain ibu tidak siap dalam menghadapi kehamilan, mengikuti pendidikan atau karir, suami yang tidak mengkehendaki anak lagi, kebencian kepada suami akibat perkawinan yang dipaksakan, hasil perselingkuhan atau korban pemerkosaan, faktor kesehatan ibu dan ekonomi yang kurang mendukung, penggunaan alat kontrasepsi yang tidak sesuai. Yang kelima ada kehamilan ganda. Kehamilan ganda merupakan kehamilan dengan 2 janin atau lebih. Kehamilan multipel dapat berupa kehamilan gemeli atau 2 janin, triplet atau 3 janin, quadruplet atau 4 janin, quintuplet atau 5 janin, dan frekuensi kejadian semakin jarang sesuai dengan hukum Helin. Hukum Helin menyatakan bahwa perbandingan kehamilan ganda dan tunggal ialah 1:89, triplet 1:892, dan quadruplet 1:893. Yang keenam yaitu hamil bedrest. Hamil bedrest merupakan beristirahat di atas tempat tidur.
Terdapat ibu hamil yang harus bed rest total, yang mana ibu tidak boleh beranjak sama sekali dari tempat tidur. Jadi, semua aktivitas ibu hanya dapat dilakukan di atas tempat tidur, sekalipun untuk mandi maupun buang kotoran. Faktor ibu yang mengalami bed rest total adalah terancam keguguran, sakit jantung, preeklamsi, hamil ganda, dan plasenta previa. Untuk selanjutnya, yakni gaya hidup yang dapat mempengaruhi kehamilan. Yang pertama yakni tentang kebiasaan minum jamu. Efek bagi janin. Yang pertama dapat membahayakan tumbuh kembang janin. Yang kedua dapat menyebabkan abortus, kecacatan janin, BPLR, partus prematurus. Yang ketiga dapat menyebabkan kematian janin dalam kandungan. Yang keempat, dapat menyebabkan kelainan ginjal dan jantung, asfiksia. Lalu untuk efek bagi ibu, yang pertama dapat menyebabkan keracunan, yang kedua perdarahan, yang ketiga kerusakan jantung serta ginjal, yang keempat shock. Selanjutnya yakni mitos. Mitos atau kepercayaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya dan adat istiadat tertentu. Contohnya seperti mitoni, ibu dilarang makan yang amis. Mitos yang mendukung asuhan tentunya diperbolehkan, sedangkan yang membahayakan dalam asuhan kehamilan semestinya dapat dicegah dengan konseling dan pendidikan kesehatan yang tepat. Selanjutnya adalah aktivitas seksual. Beberapa pakar medis telah meneliti bahwa berhubungan seksual dan orgasme merupakan suatu aktivitas yang aman pada kehamilan yang normal. Selain itu, berdasarkan Advanced Page bahwa ibu hamil tidak harus menghentikan aktivitas seksualnya atau secara khusus mengurangi aktivitas seksual. Selanjutnya adalah aktivitas atau pekerjaan. Terdapat 3 gambar yang menunjukkan ibu hamil melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Sebenarnya ibu hamil itu boleh melakukan pekerjaan, tetapi yang penting itu harus diperhatikan adalah keseimbangannya dan toleran dalam pekerjaan yang dilakukannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat keamanan bagi ibu hamil tersebut. Ibu hamil yang mempunyai pekerjaan berat dapat mempengaruhi perilaku ibu hamil terhadap kunjungan antenatal care. Selanjutnya ada indikator gaya hidup sehat. Indikator gaya hidup sehat ada 3 macam, yaitu yang pertama ada pola makan sehat dan seimbang. Pola makan seimbang adalah pangan yang dikonsumsi harus memenuhi kualitas maupun kuantitas dan terdiri dari sumber karbohidrat, sumber protein hewani dan nabati, lemak, serta sumber vitamin dan mineral. Sedangkan menu sehat seimbang adalah menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan dan perbaikan sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung lengkap semua zat gizi yang mampu membuat seseorang untuk hidup sehat dan produktif. Maka kita harus mengkonsumsi makanan beraneka ragam. Untuk yang kedua ada aktivitas fisik yang teratur. Aktivitas fisik adalah pergerakan tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga atau pembakaran kalori yang meliputi aktivitas sehari-hari dan berolahraga. Aktivitas fisik yang dianjurkan untuk ibu hamil antara lain yaitu yang pertama ada berjalan kaki. Berjalan kaki merupakan aktivitas sederhana dan paling mudah dilakukan oleh ibu hamil di mana saja dan kapan saja. Selain menyehatkan, jika dilakukan secara teratur maka akan memperlancar peredaran darah serta jantung janin dalam kandungan dan dapat memperlancar proses saat melahirkan. Ibu hamil bisa berjalan kaki selama 15-30 menit. Yang kedua ada senam. Melakukan senam hamil merupakan aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran. Variasi senam yang bisa dilakukan antara lain senam
Kegel untuk melatih otot panggul bawah, senam Yopota untuk gabungan dari yoga, tai chi, pilates. Bisa meningkatkan kestabilan emosi ibu hamil. Selanjutnya ada fitness. Fitness yang boleh dilakukan oleh ibu hamil tentu saja disesuaikan dengan kemampuan dan tidak berlebihan, misal sepeda statis. Yang keempat ada berenang. Berenang bisa menjadi pilihan aktivitas fisik ibu hamil terutama renang gaya punggung. Karena gaya ini dapat menghilangkan nyeri punggung, mengurangi ketegangan, dan tubuh menjadi lebih rileks. Selanjutnya ada yoga. Melakukan yoga bisa menjadi pilihan aktivitas fisik selanjutnya yang bisa berdampak baik bagi tubuh ibu hamil maupun janin yang ada di dalam kandungan. Yang terakhir ada pilates. Pilates bisa menjadi pilihan aktivitas yang tepat ibu hamil jika ibu hamil sering merasakan keluhan seperti kram. Pilates juga bisa melancarkan proses melahirkan nantinya, meningkatkan keseimbangan serta memperkuat otot perut. Indikator yang terakhir atau yang ketiga yaitu perilaku tidak merokok. Merokok merupakan salah satu kebiasaan atau pola hidup tidak sehat yang lazim ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Perokok aktif yang merokok di dalam rumah bersama anggota keluarga dapat berakibat buruk terhadap kesehatan anggota keluarga lainnya, khususnya anak-anak dan ibu yang sedang hamil. Anak dan ibu hamil dapat terpapar asap rokok atau sebagai perokok pasif sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti mudah terkena bronkitis, kanker paru, penyakit jantung, kemandulan, melahirkan bayi cacat, keguguran bayi, batuk, kanker payudara, kanker mulut, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, kegiatan merokok ini dapat menimbulkan efek bagi janin itu sendiri, yaitu ada beberapa efek. Yang pertama ada bayi berat lahir rendah atau BBLR, persalinan preterm, kematian perinatal, pengaruh nikotin dapat menimbulkan efek kenaikan tekanan darah pada otak janin dan detak jantung janin. Sedangkan efek bagi ibu hamil yaitu ada penyakit paru, jantung, hipertensi, kanker, dan lain-lain. Selanjutnya ada substance abuse. Substance abuse ini adalah perilaku yang merugikan atau membahayakan bagi ibu hamil, termasuk penyalahgunaan obat atau zat-zat tertentu yang membahayakan ibu hamil. Selanjutnya ada beberapa contoh perilaku yang merugikan atau membahayakan ibu hamil itu sendiri, yaitu yang pertama penggunaan obat-obatan selama hamil, merokok, alkohol dan kafein, hamil dengan ketergantungan obat atau nafza, sinar ronsen atau radiasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.